Nenek moyangnya dosa itu tiga, pondasinya dosa itu tiga. Yang pertama kata beliau, ta'alluqul qalbi ila Allah, ila ghairillah, li ghairillah. Bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang telah lalu dan mengokohkan kaki-kaki kita di atas jalan-jalan kebaikan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan satu ayat atau dua ayat di dalam Al-Quran di akhir suratul Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya ibadur rahman, sifatnya hamba-hamba ar-Rahman. Beliau mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka-mereka yang tidak menyeru, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka-mereka yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan perkara tersebut maka dia akan menimpa atau menerima dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati, yang dosa itu akan digandakan baginya di hari kiamat. Wa yaqlud fihi muhana, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkannya di dalam neraka dalam keadaan hina. Ya, ini sifatnya ibadur rahman. Yang satu, dia tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, dia tidak berzina. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, guru sekaligus sahabat penulis kitab ini. Guru sekaligus sahabat penulis kitab ini. Beliau ini Ibnu Al-Qayyim bisa dibilang adalah murid terbaiknya Ibnu Taimiyah. Sampai ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis Fathul Bari, ketika beliau memberi pengantar pada sebuah kitab yang membela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan jika seandainya Ibnu Taimiyah tidak memiliki satu keutamaan yang lain, tidak memiliki kemuliaan yang lain kecuali dia memiliki murid yang bernama Ibnu Qayyim, maka itu sudah cukup sebagai kemuliaan atas dirinya. Ini pembelaan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya pokok dosa itu tiga. Nenek moyangnya dosa itu tiga, pondasinya dosa itu tiga. Yang pertama kata beliau, ta'alluqul qalbi ila Allah, ila ghairillah, li ghairillah. Bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia melakukan kesyirikan, yang kita telah bahas di poin yang pertama, di dosa besar yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarahan yang dituruti, itulah yang melahirkan pembunuhan. Kemudian yang ketiga, syahwat yang diperturutkan, itulah yang melahirkan zina. Itulah yang melahirkan zina. Dan tiga perkara ini disebutkan juga secara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalatha. Tidaklah halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali disebabkan karena tiga perkara.
As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Harus sudah menikah. Adapun kalau belum menikah dia dicambuk saja, tidak sampai dibunuh. Kalau dia sudah menikah, yang muhsan, kemudian dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Dia dirajam sampai mati. Ini hukum syariat. Adapun penegakannya yaitu wewenang qadhi, wewenang hakim, wewenang penguasa. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, maksudnya qisas. Qisas, kalau dia membunuh, dia dibunuh juga. Itulah qisas. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufaraqatu lil jamaah. Mereka yang meninggalkan agamanya menyebabkan perpecahan di dalam jamaah, maksudnya murtad. Dan di antara penyebab murtad itu adalah melakukan kesyirikan akbar. Nah, ini disebutkan ya, di dalam kitab-kitab fikih pun disebut. Di dalam setiap kitab-kitab fikih itu ada pembahasan tentang kitabur riddah, tentang kitab, apalagi pembahasan tentang orang-orang yang murtad. Ya, yang di sana disebutkan, ya, murtad itu bukan hanya karena dia berganti agama, tidak. Ya, ini yang kadang kita memahami bahwa nanti dikatakan dia murtad kalau dia mengganti agamanya. Tidak semua seperti itu. Di pembahasan itu pun disebutkan orang yang melakukan kesyirikan akbar itu sudah dihukumi murtad. Tapi ingat, yang bisa menetapkan dia melakukan kesyirikan akbar itu bukan orang per orang, itu apalagi itu wewenangnya hakim, itu wewenangnya qadhi. Ya, kalau seperti misalnya di Arab Saudi itu cuma satu orang, ada yang menyebutkan dua orang yang punya hak menetapkan itu. Bahkan hakim pun ketika dikatakan di sana yang melakukan seperti ini harus berdasarkan perkataan mufti am. Kalau kita di sini ya ketua MUI. Tidak sembarangan, Pak, sebab darah seorang muslim itu betul-betul dijaga, tidak bisa seenaknya ditumpahkan. Ya, ini perkara yang sangat dijaga di dalam syariat kita. Kehormatan seorang muslim, darahnya itu betul-betul dijaga. Kemudian beliau membawakan ayat wa ital mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak, ya, itu dikubur hidup-hidup, ditanya nanti di hari kiamat, bi ayyi tambin qutilat, dengan sebab apa dia dibunuh. Ini sudah anak kecil, tidak tahu apa-apa, kadang baru lahir, ya, dikubur hidup-hidup. Perbuatan sebahagian orang-orang jahiliyah dulu, ya. Bahkan katanya diriwayatkan Umar pernah melakukannya, tapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Ada sebahagian biasa dai menyebutkan bahwa Umar pun pernah melakukan, tapi ulama-ulama yang lain menjelaskan bahwa itu kisah yang tidak benar. Itu kisah yang tidak benar. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan banyak hadis ini, kita baca. Kata beliau, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara. Kelengkapan hadisnya telah kita baca sebelumnya. Di antara yang disebutkan adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar, maksudnya berdasarkan tuntunan syariat yang kita sebutkan itu tadi. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki atau dari kalangan para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyut tambi a'dham 'inda Allah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara dialah yang menciptakanmu. Maksudnya dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab telah kita sebutkan sebelumnya bahwa bahkan orang-orang musyrikin pun yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka. Maka yang diinginkan di sini adalah dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, qal, maka sahabat ini berkata, summa aid, kemudian dosa apa lagi? Maka Nabi mengatakan, anta qatula, ya, anta qatula waladaka hasyat ayyatu'ama mak, engkau membunuh. Nah, ini disebutkan karena ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan lagi ketika ditanya dosa berikutnya, kata beliau, antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Bayangkan, sudah berzina dengan istri tetangga lagi.
Dengan anak tetangga saja itu berzina dengan orang lain, bahkan dengan pelacur misalnya, itu hukumnya dosa besar. Apalagi selain pelacur, apalagi tetangga, istrinya lagi tetangga. Ini sudah luar biasa dosanya, bertumpuk-tumpuk. Nabi sebutkan 3. Kemudian setelah itu Nabi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita baca itu tadi di akhir suratul Furqan, di akhir suratul Furqan di ayat 68. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu sama-sama membawa pedang, ya sama-sama membawa senjata. Ya dulu pedang, ya sekarang mungkin ada pistol, ada senapan mesin, pokoknya dia bawa senjata yang bisa membunuh. Maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Ya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah,